F, 21 tahun, sedang tidur saat teman sekamarnya sendiri menusuknya pada Rabu, 20 Agustus 2025, dini hari. Ia sempat berlari ke musala, namun terjatuh dan mengembuskan napas terakhir di sana sambil memeluk Al-Quran. Dengar nggak berita tentang penusukan tadi? Ada apa sih dengan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia? Kalau dikatakan ada kekerasan, bullying, LGBT, lalu pencurian barang-barang orang lain, ini kenapa pesantren-pesantrennya? Makanya kalau ingin memasukkan pesantren anaknya, ya Bapak Ibu, siapkan dulu akhlaknya di rumah. Jangan melakukan pembiaran hal yang tidak benar, terus menyerahkan semuanya kepada pesantren. Ya pernah dengar nggak bahwa pesantren itu jadi hal yang untuk menakuti anaknya sendiri. Contoh, awas kalau bandel ya, termasuk yang pesantren. Kesannya pesantren itu nanti anak-anak nakal, anak-anak butuh kebutuhan khusus dalam akhlak yang minus kali ya. Itu contohnya ada pembunuhan itu. Kenapa ada seperti itu di dunia pesantren? Karena memang dari keluarga tidak menyiapkan mereka untuk masuk pesantren, tapi mereka malas mendidik anak mereka sendiri dan menyerahkannya kepada pesantren. Ya rata-rata kayak begitulah mindset orang-orang di kampung-kampung ya. Nah beda mungkin sama orang DKI Jakarta. DKI Jakarta itu pengennya anaknya lebih mengetahui tentang agama Islam. Pesantren tentunya tentang agama Islam ya. Lalu terjadinya nafsu yang salah alias LGBT ya kan, nggak ada cewek cowok diembat, kan setan tuh. Kalau nggak dari ustadznya, dari santrinya sendiri. Lalu pembulian, lalu pencurian barang-barang yang bukan ya tentunya dicuri itu bukan miliknya ya. Jadi kalau misalnya ada sendal, main pakai aja sendalnya, apalagi sendalnya udah dinamain. Ada baju dinamain, diembat juga bajunya. Ada sarung dinamain, diembat juga sarungnya, malah ada namanya ya. Ditandailah supaya tidak kehilangan barang. Nah itulah, dan kita dituntut untuk beli lagi. Kalau dikatakan nggak bisa yang pesantren tradisi gitu, emang kebiasaan ya, jangan begitu dong ya. Nah ini semua juga berperan ustadznya. Jangan ustadznya meninggalkan asrama untuk kepentingan tertentu ya, lalu diserahkan pada kakak kelas. Kakak kelas emosinya beda-beda ya, meskipun ada siraman-siraman rohani, tapi kita kan nggak tahu penerimaan akal semua anak itu, nggak tahu. Apalagi dia sebagai kakak kelas yang diberikan amanah untuk menjaga adik kelasnya yang baru-baru. Ada yang kakak kelasnya sabar, alhamdulillah. Dan kalau saya lihat, perhatikan banyak pembunuhan dan lain-lain itu yang disebabkan kakak kelas ya, emosinya jelek. Itu lagi kembali dari rumah ya. Pesantrennya yang nggak pesantren, mohon maaf, nggak, kalau kita lihat mazhab ya, pesantren Sunni pesantren Syiah ya sama aja gitu kan. Itu kembali ke lingkungan sendiri gitu ya. Di pesantren itu memang harus ada ketertiban semi militer ya. Takut anaknya kabur dan lain, kita cari anak lain yang mau belajar. Itu berarti orang tuanya gagal mendidik, bukan pesantren. Pesantren berhasil mendidik, mencetak generasi-generasi yang agamis, tentunya agama Islam, dan berusaha menyimbangkannya dengan kebutuhan-kebutuhan pengetahuan umum. Ya itu bukan pesantren secara murni, tapi boarding school ya. Tapi kalau pesantren murni kan memang menghasilkan pendakwah, generasi penerus pendakwah. Nah kenapa terjadi kasus ditikamnya teman? Aduh ya, ada masalah, pasti ada masalah yang melebihi batas emosinya. Akhirnya dilakukan seperti itu di dunia pesantren pula ya kan. Ini berkali-kali dunia pesantren mempermalukan dirinya sendiri. Itu karena apa ya? Ada satu lagi, kayak waktu di Jawa kemarin
ya. Itu ada pesantren yang terbunuh juga anaknya, oke, sama kakak kelasnya. Ternyata pesantrennya itu nggak punya surat pendirian. Nah loh, pendirian sekolah lah gitu, pendirian itu santri gitu, nggak punya. Nah ini kan berarti kan ada orang-orang picik yang ingin mendapatkan income pasif demi menjadi ketua atau pembina pesantren, sama seperti sekolah yang didirikan di gang-gang kecil, ya itu kan ada orang-orang busuk yang pengen dapat income pasif, nyuruh orang kerja, dia pengen santai, ya kan, berlagak jadi ketua yayasan. Dan ada pesantren berlagak menjadi pembina pesantren, ya kan? Ya seperti itu. Nah jadinya kita kalau metodenya kayak begini, ya pesantren begini terus beritanya. Cobalah diubah, jangan mentang-mentang sendal hilang, ya kan, atau sebarang-barang yang hilang pesantren, bulian LGBT itu dibilang udah biasa itu mah. Jangan dibiasain, harus dicegah, ya. Yang LGBT tendang keluar, ya, jangan sampai ada di pesantren. Dan narkoba tendang keluar, yang bawa sajam tendang keluar. Cari murid baru yang memang buka tempat, bukan cari tapi buka kesempatan untuk murid baru yang memang pengen belajar agama dan ilmu pengetahuan umum. Itu yang kalau boarding school, ya. Ini berkali-kali pesantren masalah kayak gini terus, ya, kapan selesai? Dunia santri lagi tercoreng dan mulai viral dengan alasan katanya dulu mah nggak ada kamera jadi udah biasa. Jangan dibiasain, ya. Ayo kita seluruh ustadz di seluruh Indonesia yang mengelola pesantren, jangan dibiasakan, ya. Bimbing terus anak-anak, kakak kelasnya, adik kelasnya, ya. Kalau bisa stay lah di pesantren, walaupun deket rumah stay, sering-sering kontrol, atau mungkin lebih bagus tidur juga di asrama, jadi sama-sama ke kontrol, ya, untuk masalah pembinaan akhlak santri ini, karena mereka masih baru-baru, masih belajar, ya. Kebiasaan mereka yang dari rumah mungkin dibiarin, akhirnya terbawa sampai dunia santri, walaupun bisa terdidik juga sih, tetapi ya awal-awalnya mereka merugikan teman sendiri. Nah itulah dia. Saya yakin pesantren-pesantren yang ada di Indonesia bisa berubah untuk menghilangkan secara keseluruhan berita-berita soal LGBT, pembunuhan, bullying, dan satu lagi apa yang lupa tadi. Itulah ya, bullying dan ya pokoknya itulah, ya. Baik, untuk para ustadz minta tolonglah jaga para santrinya, ya. Saya tahu Anda digaji mungkin nggak penuh dengan pesantren, silakan mungkin berbisnis yang mungkin mungkin cari part time, ya, berbisnis tapi yang bisa kembali lagi secara tepat waktu ke asrama, gitu. Baik, itu saja dari saya tentang pesantren. Mari kita hilangkan soal berita buruk dari pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.